Puji Tuhan, yuk kita akan segera mulaikan ibadah kita malam hari ini. Saya ajak kita semuanya nyanyikan pujian ini. Ku tetap cinta walau badai datang menerpa. Ku mau tetap cinta dan ku mau tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Sekali lagi, ku tetap cinta dan ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau badai datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari
selama-lamanya. Mari sembah Dia. Oh, Yesus, ku cinta Kau, Engkau baik. Mari bersyukur, mari sembah Dia. Apapun keadaanmu hari ini, sembahlah Dia, tinggikan Dia, bersyukur Tuhan. Kau tetap baik, Kau tetap baik Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kau baik Yesus, sangat baik. Oh, masih ramah karena haleluya, haleluya. Ajaib mulia nama-Mu Tuhan, agung perkasa, luar biasa Kau Yesus. Disembah, 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 disembah. Oh, disembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Haleluya, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Haleluya Tuhan, persembahkan, amin, amin, seluruh hidupku. Akan tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biarlah ini Tuhan Yesus memacu diri kami untuk semakin setia kepadamu ya Tuhan. Ketika kami menaikkan pujian ini Tuhan, di tengah-tengah badai persoalan yang kami hadapi, kami mau tetap ada di dalam jalan-Mu, kami mau tetap ada dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap bersyukur, kami mau tetap katakan Engkau baik ya Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya kebaikan-Mu luar biasa nyata. Kami tidak bisa membalas dengan apapun Tuhan, tapi kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau kembali dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami semua yang mengikuti ibadah online malam hari ini. Baik jemaat Ebenezer Ministry Gereja Benung Indah maupun setiap kami semua yang mengikuti ibadah melalui live Facebook. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau sedang berbicara kepada kami. Engkau sedang menyatakan sesuatu kepada kami. Engkau sedang memperbaiki hidup kami, supaya Kau dapati kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siap dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Oke. Ya. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya malam hari ini, saya ingin sekali menyambung apa yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu saya menyampaikan tentang perumpamaan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana ya. Saudara, saya harap saudara masih ingat ayat itu dalam Matius pasal yang ke-25 ya. Matius 25 nanti saudara bisa baca di rumah. Saudara bisa buka juga Alkitab Bapak Ibu Saudara.
Dan jangan beranjak dari situ, tetap di Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang 1 sampai dengan 13, Saudara ya. Nah, dari ayat-ayat Matius pasal 25 kemarin saya sedikit mereview ya apa yang sudah saya sampaikan, bahwa semua orang yang percaya yang hidup di akhir zaman harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Karena api dan lentera serta minyaknya itu adalah gambaran dari kehidupan kekristenan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Kita harus sepenuhnya dikuasai penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus harus memimpin kita. Dan caranya bagaimana? Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu melibatkan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi, bukan hanya sekedar kuasa, impartasi maupun pengaruh, Saudara ya, tetapi Roh Kudus adalah pribadi. Sebab itu kita libatkan dia, hidup penuh dengan Roh Kudus, artinya kita terus mau ngobrol dengan beliau, diajak bicara, berkomunikasi, melibatkan dia dalam segala hal. Engkau mau bekerja, engkau mau melakukan sesuatu, minta tuntunan Roh Kudus. Minta tuntunan Tuhan. Dari pagi hari engkau berkata, Roh Kudus kuasai hidupku sepanjang hari, dari perkataan, tingkah laku, perbuatanku, pikiranku, bahwa hidupku selalu dalam kebenaran-Mu. Terus saja libatkan. Itu bukti bahwa kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi, Saudara ya. Nah, kemudian saya menjelaskan dalam perumpamaan 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana adalah supaya Anda dan saya tetap berjaga-jaga, pelita kita harus terus menyala, dan kita punya cadangan minyak. Nah, hari ini saya akan lebih memfokuskan kepada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah punya cadangan minyak. Nah, inilah yang saya mau sampaikan kepada kita semuanya tentang bagaimana kita memiliki cadangan minyak. Caranya bagaimana supaya kita memiliki cadangan minyak. Cadangan minyak itu yang seperti bagaimana? Terus kemudian kalau kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, itulah. Jadi kita bukan hanya sekedar berjaga-jaga, bukan hanya sekedar kita punya pelita dan pelita kita dalam kondisi terus menyala, ada apinya. Betul. Jadi 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana ini adalah gambaran orang percaya. Semuanya orang percaya. Hanya 5 gadis yang bodoh adalah gambaran orang percaya yang ada pelita dan menyala tapi nggak punya cadangan minyak. Yang Tuhan mau sebagai orang percaya bukan hanya sekedar pelitanya terus menyala, tetapi juga harus punya cadangan minyak. Nah, inilah yang akan kita bahas malam hari ini, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki cadangan minyak. Ya, saya akan berikan judul perenungan kita, bahan perenungan kita malam hari ini, jadilah orang-orang percaya yang memiliki cadangan minyak, ya Saudara ya. Oke, yuk kita coba soroti dalam Matius 25 di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ya, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dalam Matius pasal yang ke-25 berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Sekali lagi Saudara ya. Matius 25 ayat 3 dan 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Perhatikan, membawa pelitanya. Dan pelitanya otomatis menyala Saudara ya. Tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Artinya 5 gadis yang bodoh, dia punya pelita dan di dalam pelitanya itu sudah ada minyak, tapi nggak memiliki minyak cadangan. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana, pelitanya menyala, di dalam pelitanya ada minyak, tapi juga ada minyak dalam buli-buli. Itulah yang saya sebut dengan memiliki cadangan minyak. Nah, Saudara, memiliki cadangan minyak. Yuk kita perhatikan, Saudara ya, memiliki cadangan minyak. Memiliki cadangan minyak, kalau Saudara baca dalam ayat yang ke-13, dikatakan di sana, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan dalam perumpamaan ini, di akhir dari perumpamaan ini dikatakan karena itu berjaga-jagalah
sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Artinya bahwa sebagai bukti bahwa engkau dan saya berjaga-jaga menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua, itu berarti bukan hanya sekedar pelita kita menyala dan kemudian kita ada minyak di dalamnya, tapi kita harus punya minyak cadangan di buli-buli, saudara ya. Jadi kita harus punya cadangan minyak. Sebab itu Tuhan berkata, orang-orang yang berjaga-jaga karena tidak tahu kapan hari dan saatnya adalah orang-orang yang memiliki cadangan minyak dalam buli-buli. Bukan hanya sekedar pelitanya sudah menyala dan ada minyak di dalam pelita itu, tetapi orang-orang yang berjaga-jaga adalah orang-orang yang memiliki cadangan minyak. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Jadi ternyata yang dimaksud oleh Tuhan berjaga-jaga itu bukan hanya sekedar jadi orang Kristen. Bukan hanya sekedar yang penting sudah, oh saya udah Kristen dari dulu, udah percaya kepada Yesus, pasti masih mati masuk surga. Iya betul, tetapi menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua, Anda dan saya harus di dalam kondisi yang berjaga-jaga. Kalau enggak kita bisa terpeleset, saudara ya. Nah caranya bagaimana? Yaitu harus punya cadangan minyak. Nah inilah yang harus kita pelajari malam hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan memiliki cadangan minyak? Yuk kita lihat saudara ya. Apa arti dari memiliki cadangan minyak? Dan saya harap Bapak Ibu Saudara, selebihnya setelah kita mendengar firman Tuhan hari ini, yuk kita push diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya sekedar punya pelita dan menyala, yang artinya bukan hanya sekedar jadi orang Kristen, bukan hanya sekedar kita sudah sekian lama ikut Tuhan, bukan hanya sekedar itu, tapi kita harus tingkatkan diri kita bahkan sampai didapati kita ada minyak cadangan di dalam buli-buli kehidupan kita. Nah, yuk kita lihat saudara ya, apa yang dimaksud oleh Tuhan dengan memiliki cadangan minyak. Nah, yang pertama kita perhatikan Bapak Ibu Saudara ya, di ayat yang pertama dari Matius 25 dikatakan 5 gadis bijak ini. Perhatikan kalau bagian yang kedua, Matius 25 bagian yang pertama, tujuannya adalah menyongsong mempelai laki-laki. Sekali lagi, tujuan dari peristiwa ini, tujuan dari 10 gadis malah ya, 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana, jadi 10 gadis. Tujuan utama dari ke-10 gadis ini adalah menyongsong laki-laki, mempelai laki-laki. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, ini bukan berarti satu laki-laki punya istri 5 atau istri 10, bukan. Ini adalah berbicara tentang gadis-gadis ini adalah mereka ini sesungguhnya bukan mempelai perempuan, bukan. Ini bukan mempelai perempuan, tapi inilah pengiring-pengiring mempelai. Pengiring mempelai itu ada 10 wanita-wanita ini. Ada mempelai akan datang, nah pengiringnya itu ada 10. Nah ceritanya begitu. Jadi mempelai laki-laki suatu saat akan datang, terus kemudian ada pengiring-pengiringnya. Nah pengiring-pengiringnya ini harus siap gitu ceritanya. Diceritakan seperti itu. Nah pengiring-pengiringnya ini ternyata ada 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana. Nah ceritanya begitu. Tetapi semua punya tujuan yang sama. Yaitu menyongsong mempelai laki-laki. Jadi pengiring-pengiring tujuannya sama. 5 gadis bijak ini tujuannya sama. Tetapi saudara perhatikan baik-baik. 5 gadis yang bijak ini kalau bisa dilihat dari persiapan mereka, 5 gadis yang bijak ini benar-benar fokus. Jadi bagi dia ini benar-benar fokus gitu. Ini sesuatu yang penting, makanya itu dia persiapkan. Karena saya katakan ini 5 gadis yang bijak ini benar-benar fokus kepada mempelai laki-laki yang akan datang. Itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kesungguhan dalam mempersiapkan. Mereka mempersiapkan dengan penuh kesungguhan hati. Mereka benar-benar konsen dan detail dalam mempersiapkan diri. Waduh, nanti kalau seandainya kurang bagaimana? Harus ada cadangan nih, gitu ceritanya ya. Tapi kalau 5 gadis yang bodoh, cuek aja. Pasti datanglah, pastilah cuek-cuek aja begitu. Tapi kalau 5 gadis yang bijaksana enggak. Dia benar-benar fokus. Orang yang fokus itu mereka pasti arah tujuannya benar dan kemudian konsentrasi. Selain konsentrasi, dia dengan detail mempersiapkan diri.
eh, apa ya, skala ininya begitu ya, istilahnya pertimbangannya begitu. Kira-kira nanti akan begini nggak ya? Kalau seandainya nanti jam segini sudah datang, kalau belum bagaimana? Kira-kira kalau seandainya minyak ini tetap ada di dalam buli-buli, ini kira-kira bisa sampai berapa jam ini minyak ini? Oh ternyata hitungannya bisa cuma sampai 10 jam. Sedangkan bisa jadi itu 24 jam. Oh perlu cadangan minyak nih. Nah begitu. Jadi semua detail-detail itu dipersiapkan, kemudian dipertimbangkan baik-baik. Terus kemudian konsentrasi dalam ininya. Nah itulah yang disebut dengan 5 gadis yang bijaksana. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya apa? Bahwa 5 gadis yang bijaksana ini benar-benar mengarahkan hidupnya berfokus pada yang namanya kekekalan. Berfokus penuh kepada peristiwa menyongsong mempelai laki-laki. Nah, gitu saudara ya. Ini benar-benar fokus. Fokus benar-benar. Jadi 5 gadis yang bijaksana ini hidupnya fokus, benar-benar fokus. Dia berfokus kepada apa? Berfokus kepada yang namanya mempelai laki-laki, yang menyongsong mempelai laki-laki. Dia perhitungkan semuanya, dia persiapkan semuanya, detail-detailnya, pertimbangan-pertimbangan apa, perhitungan-perhitungan seperti bagaimana itu dipersiapkan. Itu bukti bahwa 5 gadis bijaksana ini adalah fokus kepada kepada menyongsong mempelai laki-laki. Nah, Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya sebagai orang, kalau mau disebut sebagai orang yang memiliki cadangan minyak, perhatikan baik-baik. Pastikan hidupmu dan hidupku hidup senantiasa berfokus kepada kerajaan Allah, kepada kekekalan, kepada Kristus. Kalau engkau ingin memiliki disebut sebagai pribadi yang memiliki cadangan minyak, pastikan engkau dan saya berfokus kepada kekekalan. Nah, berfokus kepada kekekalan adalah detail Bapak Ibu Saudara. Mulai dipersiapkan baik-baik, mulai dipersiapkan benar-benar hidupku. Cara bicaraku, cara hidupku seperti bagaimana gitu. Apakah aku sudah memperhatikan kehidupan kerohanianku? Gimana dengan mezbah doaku, memezbah pribadiku seperti apa? Detail Bapak Ibu Saudara. Penuh dengan kedetailan mempersiapkan diri dengan baik. Itu bukti bahwa dia berfokus kepada kekekalan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Anda dan saya, juga termasuk saya Dadang Dinanto. Bukan hanya sebagai seorang pendeta, tapi sebagai seorang pribadi. Saya harus memiliki cadangan minyak. Dengan cara apa? Dengan cara hidup yang semakin berfokus pada kekekalan. Semakin berfokus kepada kekekalan. Kalau sekiranya hal-hal yang fana, sudahlah, kita bebasin aja, lepasin aja. Karena itu nggak diperhitungkan dalam kerajaan surga. Kita harus mengerjakan sesuatu yang diperhitungkan oleh kerajaan surga. Yang nggak diperhitungkan oleh kerajaan surga, buang aja Bapak Ibu Saudara. Buang saja. Kalau memang, bukan berarti engkau tidak boleh kaya, sama seperti nggak boleh kaya, tidak boleh punya uang, tidak boleh, bukan. Engkau dapat mempergunakan apa yang Tuhan percayakan kepadamu untuk hal-hal yang bernilai kekal. Kalau engkau berbisnis, kalau engkau bekerja, bekerjalah dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, seperti mengerjakan hal yang terbaik supaya orang bisa menikmati Kristus melalui kehidupanmu. Itu orang yang berfokus pada kekekalan. Orang yang berorientasi kepada kekekalan. Orientasinya bukan berbicara tentang aku bekerja sebaik-baiknya supaya gajiku naik, supaya aku dilihat bos aku itu orang yang loyal, dilihat bos aku itu orang yang hebat dan sebagainya. Bukan, itu bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah Tuhan harus dipermuliakan dalam bisnisku. Tuhan harus dipermuliakan dalam pekerjaanku. Tuhan, bahkan seorang pendeta pun, Tuhan harus dipermuliakan dalam pelayananku. Dalam pelayananku, kayak ketulusanku dalam melayani itu, Tuhan harus dipermuliakan melalui ketulusanku dalam melayani dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa hidup yang berfokus kepada kekekalan. Anda dan saya pun sama, engkau lakukan tugas pelayananmu dengan penuh segenap hati.
untuk Tuhan itu orang yang berfokus kepada kekekalan. Engkau bawa keluargamu hidup makin dekat dengan Tuhan. Itu bukti bahwa engkau hidup berfokus kepada kekekalan. Dan ingat baik-baik, seperti 5 gadis yang bijaksana. Dia persiapkan dengan penuh kesungguhan hati. Dia persiapkan dengan penuh dengan perhitungan. Dia persiapkan dengan segala pertimbangan-pertimbangan sampai detail-detailnya. Dia persiapkan baik-baik. Anda dan saya sebagai orang-orang yang percaya, yuk, saya mau katakan, ajak Bapak Ibu Saudara, jadikan dirimu orang yang berfokus pada kekekalan. Saya bersyukur kalau beberapa dari Bapak Ibu Saudara, saya lihat perubahan-perubahan jemaat Ebenezer Menisi, perubahannya semakin luar biasa. Pertumbuhannya walaupun sedikit demi sedikit, saya lihat pertumbuhannya luar biasa. Saya bersyukur Mama Andi bisa ikut ibadah malam hari ini, bahkan rumahnya juga bisa dipakai untuk ibadah. Aduh, puji Tuhan. Itu adalah sebuah bukti bahwa kita berorientasi pada kekekalan dan mulai mempersiapkan hidup kita, bukan cuma sekedar yang penting jalan, yang penting semuanya ada, nggak pernah kekurangan aku om, yang penting nggak sekedar itu. Tapi kita harus mulai mempersiapkan kehidupan rohani kita. Ibu-ibu yang lain, Ibu Sinaga, Ibu Simangungsong, apapun keadaannya, walaupun gak gampang, tapi kita percaya bahwa keluarga kita bawa untuk hidup makin berfokus kepada Tuhan. Saudara, perhatikan pengajaran Yesus dalam Matius 6 ayat 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngangat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Perhatikan baik-baik. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kau tempatkan hartamu adalah harta di surga, maka hatimu juga akan di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kau tempatkan hartamu adalah harta di surga, maka hatimu, fokus hidupmu adalah tentang surga. Nah, inilah yang Tuhan mau. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Karena di mana hartamu berada, kalau engkau taruh hartamu itu di mana? Di surga, Om. Aku bersyukur, pokoknya aku selalu siapkan harta di surga. Aku terus kerjakan untuk hal-hal yang bernilai surga. Maka di situ hatimu akan berada. Makanya penting buat kita untuk berfokus kepada kekekalan. Hal yang kedua, fokuskan diri kita pada harta di surga atau kekekalan. Maka hati, sikap, dan tindakan kita akan selalu berorientasi pada harta di surga atau kekekalan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yuk kita lihat yang kedua. Jadi artinya fokus, Saudara ya. Fokus mengerjakan hal-hal yang bernilai kekal, fokus melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, mengumpulkan harta di surga. Itulah yang dimaksud dengan apa tadi? Memiliki cadangan minyak. Amin, puji Tuhan. Nah, Saudara, yang kedua, kalau Saudara perhatikan, kelima gadis yang bijaksana ini adalah pribadi-pribadi yang mau rela membayar lebih, mengeluarkan uang lebih gitu ya Saudara ya. Mau rela repot dan tidak nyaman, rela. Buktinya apa? Kelima gadis yang bijaksana ini, dia rela menggocoh, istilahnya mengeluarkan uang lebih untuk membeli cadangan minyak. Satu. Terus kemudian setelah minyak itu dibawa, ditaruh di buli-buli. Dia harus repot lagi membawa buli-buli. Harusnya cuma membawa lentera doang, ini harus bawa buli-buli lagi. Lebih repot lagi. Ya kan? Terus kemudian dalam perjalanannya menyongsong menyongsong mempelai laki-laki, pasti perjalanannya juga agak sedikit repot, nggak nyaman, Saudara. Jadi 5 gadis yang bijaksana ini, dia rela mengeluarkan uang lebih, membayar lebih untuk supaya memiliki minyak, cadangan minyak. Dan kemudian dia rela repot membawa buli-buli dan rela berjalan dengan tidak nyaman, menyongsong mempelai laki-laki, walaupun memang iya nggak enak sih, tetapi tetap mau dilakukan. Nah, itulah yang saya artikan dengan memiliki cadangan minyak. Ternyata memiliki cadangan minyak itu nggak gampang, Saudara. Nggak mudah, nah, Saudara ya. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara?
Kalau saudara perhatikan, akibat dari berfokus pada mempelai laki-laki, perhatikan baik-baik. Tadi yang pertama adalah mereka berfokus kepada mempelai laki-laki, mereka dapat dengan senang hati dan rela melakukan apa saja supaya tidak sampai gagal. Nah, perhatikan baik-baik. Dari yang berfokus kepada hal-hal yang bernilai kekal, akhirnya dia punya rela hati, dia meraih senang hati untuk melakukan apa saja untuk supaya bisa bertemu dengan mempelai laki-laki, supaya jangan sampai gagal menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Mereka rela mengerjakannya, senang hati melakukannya. Mereka rela mengeluarkan biaya lebih, repot. Mereka rela tidak nyaman demi tercapainya pada acara puncak, yaitu menyongsong mempelai laki-laki, saudara. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara ini kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa tahu bahwa memiliki cadangan minyak itu ternyata berbicara tentang kerelaan hati untuk tetap mau mengerjakan apa yang Tuhan mau sampai beres. Artinya kita harus mau membayar harga untuk tetap hidup konsisten taat sama firman Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita. Apapun resikonya, apapun keadaannya, kita mau tetap konsisten untuk taat sama Tuhan. Nah, ini yang sedikit mungkin repot, saudara ya. Saudara mungkin repot, harus begini taat firman Tuhan itu memang repot, Om. Aduh, ini gini. Bisnis juga kadang-kadang akhirnya gagal gara-gara saya harus lakukan firman Tuhan. Nggak boleh nipu sana, nggak boleh sini. Ya sudah, akhirnya proyeknya nggak dapat dan lain sebagainya. Memang itu repot, memang itu adalah nggak enak. Tetapi Anda dan saya sebagai orang-orang yang percaya, kalau mau engkau didapati memiliki cadangan minyak, Bapak Ibu Saudara, pastikan engkau tetap taat sama firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu, apapun resikonya, apapun keadaannya. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Dia repot, enggak apa-apa. Dia harus bayar harga lebih susah, enggak apa-apa. Dia harus enggak nyaman, enggak apa-apa. Demi berfokus kepada Tuhan, demi taat sama Tuhan. Itu bukti orang yang memiliki cadangan minyak. Memang taat menuruti firman Tuhan enggak gampang. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita, udah nyakitin sampai sesakit-sakitnya. Mengampuni dia nggak gampang, saudara. Belum lagi kita sudah berusaha minta maaf, terus kemudian nggak taunya dia malah bukannya dia sadar, malah nginjak-injak lagi. Aduh, nggak gampang. Tetapi apapun bentuknya itu, apapun risikonya, tetap lakukan saja. Reaksinya mereka seperti apa, sudah biarin aja. Yang penting Anda tetap hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Saya ingatkan kepada kita malam hari ini. Kalau engkau ingin disebut memiliki cadangan minyak sehingga engkau siap menyongsong kedatangan Yesus pada kali yang kedua yang tidak lama lagi akan datang, pastikan engkau nggak mau toleransi terhadap firman Tuhan. Engkau tidak mau kompromi terhadap firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan A. Kalau katakan ya, tidak. Ikutin saja. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Lurus saja, ikutin apa kata firman Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, orang yang taat kepada firman Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku menyertaimu. Kalaupun engkau sulit, aku menyertaimu. Kalaupun engkau sakit, aku menyertaimu. Kalaupun engkau dalam kondisi dirugikan, aku menyertaimu. Apapun keadaannya, tetaplah engkau taat Bapak Ibu Saudara. Ingat baik-baik dalam ketaatanmu, walaupun gak enak, ingat baik-baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah lalaikan. Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Tenang aja. Percayalah sama Tuhan. Lebih percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada persoalan pergumulanmu. Kalau saudara baca dalam Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak. Saudara perhatikan. Masuk saja pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan. Ya kalau engkau ingin binasa, ya sudah lewati jalan yang enak aja. Wah, jalan yang enak. Tapi jalan yang enak itu tujuannya menuju kebinasaan, saudara. Jalan yang
apa itu yang menurut Anda, udahlah ini sesuai dengan hidup saya lah, udahlah mau boro-boro ngomongin taat sama firman Tuhan, alah sekian, udahlah biarin aja. Tapi ujungnya kebinasaan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau engkau ikutin jalan yang sesak itu, memang sempit jalan menuju kehidupan, tapi ujungnya adalah kehidupan. Dan saudara perhatikan, jalan yang sesak itu sedikit orang yang mendapatinya. Jalan yang sesak itu nggak populer, saudara. Nggak banyak orang milih jalan yang sesak. Jalan yang sempit itu nggak banyak yang milih, nggak banyak yang suka. Kalau engkau taat kepada Tuhan, banyak orang yang nggak suka. Memang nggak populer. Dan orang yang jalan yang sesak tuh memang nggak enak. Saudara kalau lewatin jalan yang sempit, saudara waduh harus berusaha jangan sampai jatuh dan nggak enak. Enaknya masuk jalan tol, wah lancar, enak-enak. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, ujungnya adalah kehidupan. Kalau jalan yang lancar semuanya, yang orang populer, orang pada ikut ke semua ke sana seperti gambar yang saya berikan itu, ujungnya menuju kebinasaan, ujungnya menuju maut. Tapi pilihlah jalan yang sesak, yang sempit. Walaupun cuma sedikit orang yang mengikutinya, tapi ujungnya adalah kehidupan. Nah, saudara mau yang mana? Yang mau berujung kepada kebinasaan atau berujung kepada kepada kehidupan? Nah, saudara pilih yang mana? Doa saya dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara menjadi pribadi yang punya cadangan minyak dan engkau memilih jalan yang sempit. Walaupun tidak populer, walaupun tidak enak, engkau pilih itu dan engkau akan peroleh kehidupan. Jadi malam hari ini kita belajar dua hal Bapak Ibu Saudara, memiliki cadangan minyak. Jadi memiliki cadangan minyak sebagai seperti layaknya 5 gadis yang bijaksana. Yang pertama, pastikan hidupmu dan hidupku berfokus kepada kekekalan atau hal-hal surgawi. Yang kedua, maulah engkau membayar harga untuk hidup konsisten taat akan firman Tuhan di seluruh aspek kehidupanmu, apapun resikonya. Saudara ya, itu bukti bahwa engkau memiliki cadangan minyak. Jadi jangan cuma berhenti engkau sebagai orang Kristen. Bahkan mungkin engkau berkata, wah aku sudah penuh Roh Kudus Pak. Aku sudah berbisa berbahasa roh. Jangan berhenti sampai di situ. Ya, jangan berhenti sampai di situ. Engkau harus terus makin berfokus kepada Tuhan. Di bisnismu engkau berfokusnya bukan kepada keuntungan, tapi berfokus kepada perkenanan Tuhan. Di usahamu, di pekerjaanmu, di keluargamu, engkau bawa keluargamu berfokus kepada Tuhan. Jangan bawa keluargamu berfokus kepada hal-hal jasmania. Sehingga ketika engkau berfokus kepada hal-hal jasmania, tiba-tiba kena COVID seperti ini, uangnya sedikit, mulai gara-gara si papa sih, gara-gara ini. Coba ini. Kita rubah, ya. Mulai kita rubah. Jangan berfokus kepada situ. Kalau berfokus kepada hal-hal surgawi, Tuhan izinkan kita mengalami kondisi ekonominya turun, kita tetap mengucap syukur, nggak apa-apa. Nah, kita makan ala kadarnya dulu, nggak apa-apa. Nggak harus selalu makan di restoran, nggak apa-apa. Kita bersyukur Tuhan pasti berkat seperti ini, ya kita syukuri. Kalau nanti Tuhan kasih berkat yang lebih, kita bisa makan di tempat yang mewah, ya kita bisa makan. Sekarang yang apa yang ada saja kita syukuri. Kita belum bisa membeli pakaian yang bagus-bagus, nggak apa-apa nak, gitu. Sekarang yang ada saja dulu. Itu bukti orang yang berfokus kepada hal-hal surgawi, bukan kepada hal-hal duniawi. Kalau engkau berfokus kepada duniawi, engkau gampang sekali khawatir, gampang sekali nyalahin Tuhan. Bahkan ketika diizinkan dalam kondisi down, saudara mulai, waduh gimana ini. Enggak, jalani saja. Hiduplah senantiasa berfokus kepada kekekalan. Dan yang kedua, pastikan engkau bayar harga. Walaupun sulit. Saya tahu Ibu Silalahi harus mengalami operasi dan sebagainya. Tapi engkau tetap taat kepada Tuhan. Tuhan perhitungkan Ibu. Tuhan perhitungkan itu. Apapun keadaannya, walaupun kita dalam kondisi yang sulit, tetap percaya sama Tuhan. Walaupun istilahnya ada mungkin orang yang bekerja gajinya nggak naik-naik gitu-gitu aja, nggak apa-apa. Yang penting tetap mau taat sama Tuhan. Yang penting taat sama Tuhan, tetap taat akan firman Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita. Resikonya memang nggak mudah, nggak apa-apa, jalani saja. Kita percaya Tuhan selalu ada buat kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara terberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya harap Anda dan saya bisa meresponi dengan benar sebagai pribadi-pribadi yang mau rindu terus menjadi pribadi yang bukan cuma sekadar Kristen, tapi punya cadangan minyak Bapak Ibu. Pastikan engkau punya cadangan minyak. Hari-hari ini
Tuhan ingatkan saya, ayo. Saya selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara baik melalui medsos yang saya miliki, yuk jadilah orang-orang yang berfokus pada kekekalan. Terus lakukan itu. Saudara akan dibawa oleh Tuhan, boleh mengalami hal-hal yang seperti mustahil nggak mustahil. Suatu saat nanti saya akan bawa ajak ke saudara untuk mengerti lagi. Tema-tema yang saya sampaikan beberapa minggu ini selalu berhubungan dengan kehidupan kekekalan. Karena saya rindu jemaat Ebenezer Ministry, siapapun kita, orang-orang yang percaya. Saya sedang membawa keluarga saya sedang membawa hidup saya membawa jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani, untuk semakin hidup kepada kekekalan. Supaya apa? Supaya kita nggak gampang kecewa, saudara. Saudara kalau lihat keadaan dunia makin aja makin berubah, saudara. Dan saudara, kalau engkau mengharapkan mengejar dunia, engkau akan kecewa. Banyak orang-orang yang akan kecewa dan stres dan lain sebagainya. Tapi percayalah, kalau kita berharap sama Tuhan, kalau kita fokuskan hidup kita kepada hal-hal yang bernilai kekal, dan saya akan tetap bisa berkata, apapun keadaannya Tuhan, Engkau tetap baik. Ku mau tetap setia, ku mau tetap cinta. Apapun yang keadaannya, walaupun badai topan menghalangi, aku mau tetap cinta, aku mau tetap setia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita naikkan pujian ini untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua boleh diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.